Sementara dari dunia olahraga, sprinter Indonesia lalu Muhammad Zohri gagal lolos ke babak semifinal nomor 100 meter putra Olimpiade Tokyo 2020. Zohri harus puas finish di posisi kelima. Di start line kelima, Zohri berada di samping peraih emas di Asian Games Jakarta Palembang nomor 100 meter sprinter asal Cina Su Bingtian. Zohri juga harus beradu cepat dengan sprinter asal Jepang, Kenya hingga Afrika Selatan. Ia harus puas finish di posisi kelima dengan catatan waktu 10,26 detik dan gagal melaju ke babak semifinal. Sementara waktu tercepat diraih sprinter asal Afrika Selatan, Gif Leotlela, dengan catatan waktu 10,04 detik. Pebulu tangkis putra Anthony Sinisuka Ginting melaju ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020 setelah mengalahkan pemain Denmark Anders Antonsen. Anthony menjadi pemain tunggal Indonesia pertama yang melaju ke semifinal dalam 3 penyelenggaraan Olimpiade terakhir. Anthony mengamankan tiket 4 besar usai melewati laga mendebarkan di Musashino Forest Sport Plaza kontra unggulan 3 Denmark Anders Antonsen. Anthony menang 21-18, 15-21, 21-18. Selanjutnya, Anthony akan bertemu dengan juara Olimpiade 2016 Chen Long. Di atas kertas, Anthony unggul head-to-head 8-6 atas Chen Long. Pertemuan terakhir antara keduanya terjadi di BWF World Tour Finals 2019. Anthony menang 21-15, 21-15. Ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil lolos ke babak final Olimpiade Tokyo 2020. Torehan itu jadi sejarah karena sektor ganda putri tidak pernah menyentuh babak final Olimpiade. In order to make history in badminton in Indonesia, you've got to be exceptional because it's Pasangan ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu, harus berjuang ekstra keras menghadapi perlawanan ganda Korea Selatan, Shin Seung-chan, Lee Song-hee. Meski Grecia Apriani berhasil unggul 2 game langsung, pertarungan ketat warnai perebutan poin antara ganda ranking 6 kontra ranking 4 dunia itu. The match showing the greatest steam with which these two pairs hold each other. Perjuangan Grecia Apriani akhirnya tuntas setelah unggul 21-19 dan 21-17 dalam waktu 71 menit. Lolosnya Grecia Apriani sekaligus mencatatkan rekor sebagai ganda putri pertama Indonesia yang melangkah ke final Olimpiade. Di babak final nanti pasangan Grecia Poli Apriani akan menghadapi ganda Cina Chen Qingchen Yafan. Dengan lolos ke final, pasangan Grecia Apriani dipastikan meraih medali perak dan berpeluang meraih medali emas jika mampu menjadi juara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengklaim PPKM darurat berhasil mengerem lompatan kasus COVID-19. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat selalu waspada akan varian corona Delta yang lebih berbahaya. Pemerintah mengklaim penerapan PPKM darurat Jawa Bali yang dimulai 3 Juli 2021 berhasil mengerem lompatan kasus COVID-19 di Pulau Jawa. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membagikan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro di halaman Istana Merdeka Jumat lalu. Menurut Presiden, tingkat keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet sudah menurun menjadi 38% yang sebelumnya hampir penuh. Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian Delta ini penularannya sangat cepat sekali. Presiden juga menjelaskan kasus corona di Indonesia sempat melandai pada Januari hingga Mei 2021. Namun ia tak bisa memprediksi akhir dari pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M. Karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir, serta dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Akhirnya saya Fazila Kayornisa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.